Terima kasih Anda masih bergabung sama kami pemirsa dan kini kita masuki segmen Kreatif dan di segmen Kreatif kali ini kita akan membahas mengenai lebih berdaya dengan platform layanan bahasa isyarat. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Bagja Prawira, co-founder silang.id dan juga sudah bergabung ada Mbak Putri selaku interpreter dalam perbincangan kita kali ini. Halo, apa kabar Mas Bagja dan juga Mbak Putri? Halo, Baik, terima selamat kasih. pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Saya akan langsung berbincang dengan Mas Bagja begitu. Mas Bagja selaku co-founder begitu ya, apa sih latar belakang didirikannya platform Silang ID ini? Baik, kami melihat ada kelompok namanya komunitas tuli, di mana mempunyai bahasa sendiri yang mereka gunakan dalam sehari-hari. Nah, bahasa ini adalah bahasa minoritas yang mungkin sebagai penghambat saat berkomunikasi. Nah, berkomunikasi ini kami melihat teman-teman tuli itu mempunyai sesuatu informasi untuk bisa memahami suatu konteks. Contohnya di akses kesehatan, pendidikan, itu mereka merasa terhambat dan adanya hambatan komunikasi. Kami melihat itu membutuhkan akses, yaitu adalah akses juru bahasa isyarat. Mhm. Nah, perspektif di masyarakat ini adalah sebuah hambatan untuk mereka yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informasi secara penuh. Silang membantu di kedua komunitas tersebut dari masyarakat dan juga komunitas tulinya. Jadi kita seperti penyambung antara masyarakat dan juga komunitas tuli karena memang tujuannya adalah biar bisa saling memahami dan itu memang menjadi tujuan silang dan kita kenapa adanya layanan juru bahasa isyarat. Baik, ini Seperti menjadi itu. titik temu ya. Jadi dari masyarakat begitu memahami bahasa silang, bahasa apa namanya bahasa isyarat begitu ya. Dan juga ini Bahasa isyarat. menjadi apa namanya hal yang akhirnya bisa membuat bahasa isyarat menjadi bahasa yang lebih banyak dipahami begitu secara luas ya. Oke, seperti apa sih proses pembuatan aplikasi silang ataupun platform silang beberapa waktu yang lalu? Challenge-nya seperti apa waktu itu? Mungkin ada cerita menarik yang bisa disampaikan. Ya, kita melihat situasi teman-teman tuli itu yang biasanya selalu ada di rumah. Nah, artinya mereka itu sering mengakses yang namanya platform atau dari gadget, informasi dari gadget, dan mereka biasanya kan literasinya itu kurang. Jadi untuk memahami satu konteks dari bacaan itu kurang. Kita membuat aplikasi ini tujuannya adalah memang teman-teman saat mendownload aplikasi, nanti stakeholder layanan publik seperti rumah sakit ataupun kantor polisi, membuat KTP layanan publik ini bisa mereka scan QR barcode-nya. Jadi teman-teman tuli akan datang ke layanan-layanan tersebut, nanti akan di scan QR. Nah, kita membuat aplikasi ini prosesnya tujuannya untuk ke sana. Yang kedua, kita membuat aplikasi ini adalah untuk juga untuk video pembelajaran bahasa isyarat supaya masyarakat ini bisa berinteraksi dengan teman-teman tuli. Mhm. Kedua ini bisa saling membantu antara teman tuli dan juga teman dengar. Seperti itu. Jadi ada juru bahasa isyarat pun masuk ke dalam pemesanan juru bahasa isyarat pun bisa masuk ke dalam aplikasi yang namanya nanti akan silang interpreting video call. Dan alhamdulillahnya ini sudah divalidasi dan disesuaikan oleh kebutuhan teman-teman tuli dan juga kebutuhan dari stakeholder yang memang ingin memberikan layanan yang maksimal. Seperti itu. Baik, artinya memang ini ada stakeholders yang tergabung ya, apakah itu masyarakat luas, kemudian juga interpreter dan juga sahabat tuli begitu ya dalam platform ini mereka dapat berinteraksi satu sama lain memahami bahasa isyarat begitu. Nah, dari pengamatan Anda, kendala apa sih yang kemudian sering dihadapi oleh masyarakat pada saat ingin mengakses apa namanya jasa juru bahasa isyarat ataupun mungkin ingin belajar bahasa isyarat gitu? Kendalanya paling utama adalah awareness. Masyarakat itu belum memahami apa sih yang dibutuhkan sama teman-teman tuli. Nah, silang mengedukasi kepada stakeholder ataupun masyarakat, di mana juru bahasa isyarat itu sangatlah penting sebagai akses untuk teman-teman tuli. Namun di satu sisi kami pun mengedukasi ke komunitas tuli, ada yang namanya sebuah teknologi aplikasi. Karena teman-teman tuli itu hampir 80%-nya mereka tidak memahami terkait dengan teknologi. Mereka karena memang ketertinggalan informasi. Jadi dibutuhkan effort ataupun kita coba mengedukasi kedua komunitas tersebut.
Dan alhamdulillah prosesnya kita mempunyai strategi gimana caranya untuk bisa memahami kedua kubu ini, kedua kelompok ini melalui workshop bahasa isyarat. Nah, di workshop bahasa isyarat ini akan ada materi terkait dengan bagaimana aksesnya teman-teman tuli, bagaimana panduan untuk berinteraksi, dan bagaimana caranya bisa memahami karakteristik dari tuli. Baik, menarik. Lalu kemudahan apa saja yang didapat oleh komunitas sahabat tuli saat kemudian menggunakan aplikasi ini dan fitur apa saja yang ada di dalamnya, Mas Bagja dan juga Mbak Putri? Ya, teman-teman tuli saat mendownload aplikasi ini ada fitur utama yaitu adalah video call, silang interpreting video call. Ini terhubung nanti akan dengan juru bahasa isyarat di mana yang memang sudah bekerja sama dengan salah satu stakeholdernya ataupun layanan publik baik rumah sakit maupun yang lainnya. Dan kami biasanya sering banget kedatangan rumah sakit karena kan biasanya untuk di rumah sakit itu kan untuk berinteraksi dengan dokter ada kendala mereka menggunakan masker. Baik dari perawatnya, petugas medisnya. Nah, sebelum ada aplikasi silang, tantangannya sangat besar, di mana para dokter, perawat itu menggunakan masker dan tidak bisa untuk diturunkan karena memang sudah protokol kesehatannya. Baik. Kami memberikan kemudahan melalui silang interpreting video call. Nah, yang kedua, juru bahasa isyarat itu tidak selalu datang ke tempat karena memang membutuhkan durasi yang lama dan mungkin cost-nya juga lebih besar saat untuk ada transportasi ke sana. Jadi bisa melalui aplikasi yang memang sudah terhubung dengan juru bahasa isyarat yang akan standby. Jadi tidak akan menunggu lama lagi, tapi saat sudah bekerja sama stakeholder dengan stakeholder tersebut, si juru bahasa isyarat ini akan standby. Jadi teman-teman tuli akan melihat juga tempat-tempat apa aja sih yang sudah ada juru bahasa isyaratnya karena memang di dalam fiturnya sudah ada. Sudah ada informasi tempat-tempat mana saja yang sudah ada fitur, sudah ada kolaborasinya dengan silang interpreting video call. Baik, baik. Sangat menarik. Ini kemudian bisa menjadi platform yang membuat masyarakat juga lebih mudah untuk belajar bahasa isyarat dan juga untuk teman-teman sahabat tuli juga menjadi lebih mudah begitu ya untuk bisa berkomunikasi begitu. Baik, kita akan jeda sejenak Mbak Putri dan juga Mas Bagja. Usaha jeda berikut ini kita akan lanjutkan ya. Dan bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa dan saya masih berbincang bersama Mas Bagja Prawira, co-founder silang.id dan juga dibantu oleh Mbak Putri sebagai ahli bahasa isyarat ataupun juru bahasa isyarat begitu ya. Oke, bicara mengenai sambutan dari komunitas sahabat tuli dan juga masyarakat lah sejauh ini akan keberadaan dari platform Silang ID ini seperti apa Mas Bagja? Kami melihat teman-teman tuli itu gak pernah berpikir sebelumnya terkait, termasuk saya sendiri, saat kami berdiskusi dengan si level dan ke para co-founder, dan kami sosialisasikan ke teman-teman tuli, oh ternyata ada ya teknologi seperti ini. Karena sebelumnya biasanya kalau kami pesan juru bahasa isyarat itu akan lama menunggu waktunya mungkin 1 hari, 2 hari. Nah, kalau untuk JB online silang interpreting video call ini banyak animo yang baik dari masyarakat. Mereka menyambut baik dan kita sudah lebih dari 1.000 tuli yang sudah download aplikasi silang dan masih terus bertambah. Oke, artinya ini menjadi sebuah platform yang memberikan solusi ya, apakah itu bagi masyarakat, kemudian sahabat tuli dan juga teman-teman interpreter gitu. Oke, bagaimana sambutan komunitas juru bahasa isyarat akan platform Anda? Sejauh ini tercapture-nya seperti apa? Dan kerjasamanya dengan teman-teman juru bahasa isyarat itu seperti apa pada saat mereka kemudian jasanya digunakan di platform silang.id begitu ya untuk dihubungi oleh sahabat tuli ataupun mungkin oleh masyarakat yang ingin kemudian menerjemahkan bahasa isyarat gitu. Ya, mereka menyambut kami sangat positif karena sudah memberikan solusi 2 masalah besar yaitu terkait dengan juru bahasa isyarat. Kalau misalnya durasi waktunya dan juga cost gitu. Artinya juru bahasa isyarat ini tugasnya hanya mungkin dari rumah saja. Bisa dari rumah saja tinggal menggunakan laptop, device dan juga lighting yang pas. Untuk jadwalnya, jadwal kerjasama dengan stakeholder itu sudah tetap. Jadi tidak akan ada perubahan. Sebelumnya juru bahasa isyarat kan biasanya waktunya sangat fleksibel dan gampang berubah gitu kan. Mungkin ada bentrok dan yang lainnya. Di silang kita bekerja sama dengan stakeholder yang sudah mempunyai durasi operasional yang tetap. Artinya juru bahasa isyarat mempunyai jadwal yang sangat jelas.
Dan juga kami mempunyai SOP terkait dengan JBI. Contoh misalkan dari sikapnya, dari pakaiannya, lightingnya harus jelas, kameranya harus jelas. Jadi silang itu betul-betul membantu melihat juru bahasa isyarat itu bukan secara volunteer lagi, tapi udah secara lebih profesional karena sesuatu pekerjaan yang memang harus diperhatikan dari etika dan semuanya. Sehingga masyarakat pun melihat JB itu bukanlah sebuah pendamping, melainkan memang benar-benar pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab untuk menjuru bahasakan dan memberikan informasi. Itu yang teman-teman juru bahasa isyarat mitra JBI kami merasa ini sangat menyambut positif dan melihat aplikasi kami. Baik, ini juga bisa menjadi sumber cuan ya bagi teman-teman juru bahasa isyarat begitu dengan adanya platform ini mereka kemudian punya penghasilan tetap gitu ya. Baik, model bisnisnya untuk silang.id seperti apa? Saya pengen mengeksplor sisi komersilnya nih. Artinya kan ini sebagai entitas usaha harus memastikan cuannya ataupun mungkin untungnya gitu ya. Nah model bisnisnya tuh dari mana, revenue streamnya tuh dari mana gitu? Kita punya revenue stream itu ada 4. Tapi ada plus 1 yang sebetulnya ini soft product kami. Nah kalau 4 ini ada silang interpreting offline. Offline itu dalam pertemuan yang memang secara tatap langsung. Terus silang teman online, silang interpreting video, dan juga silang interpreting video call. Tapi sebelum kami menawarkan ini, biasanya kita ada soft produknya itu adalah workshop bahasa isyarat. Workshop bahasa isyarat ini mempunyai revenue masing-masing. Dan itu saling berkolaborasi untuk bisa target kami adalah memang kolaborasi dengan B2B. Baik. B2B, B2G. Karena mereka mempunyai tanggung jawab di mana ada amanat untuk bisa membuat ekosistem yang inklusif dan juga ramah untuk disabilitas. Baik. Nah itu kesempatan silang untuk bisa kita berkontribusi berdekatan dengan para pihak-pihak ini. Baik. Jadi nanti sistemnya kerjasamanya bisa MOU untuk bisa mengakses semua layanan kami dan untuk dengan durasi yang jangka panjang. Baik, masih ingin berbincang lebih lanjut tapi kemudian waktu kita sangat terbatas Mas Bagja dan juga Mbak Putih. Terima kasih ya sudah bergabung bersama kami di Kreatif kali ini. Sukses untuk Anda, semoga kemudian semakin banyak berkah yang kemudian disebar lah ya oleh silang sendiri untuk teman-teman ahli bahasa isyarat dan juga teman-teman sahabat tuli di luar sana. Terima kasih, sampai jumpa, sehat selalu. Baik, terima kasih. Baik, dan pemirsa demikian perbincangan saya bersama co-founder dari silang.id dan kita akan update terlebih dahulu pergerakan dari IHSG sejauh ini. Pemirsa, untuk IHSG sejauh ini bergerak di zona hijau dengan level di 7.335,513 ya. Sejauh ini masih bergerak dan seperti datanya dapat Anda saksikan di layar televisi. Ya pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berburu informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.